Shalom Alahim. Haleluya. Puji Bapa Yahweh untuk kesempatan malam hari ini atau kesempatan hari ini kita boleh beribadah untuk yang pertama kalinya hampir 4 bulan, Maret, April, Mei, Juni ya. Kita tidak beribadah bersama-sama di dalam ibadah RF Sabat ya. Tapi kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita saat ini jika kesempatan yang ada saat ini Bapak Yahweh berikan kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman dengan ini ya, karena tidak bisa pakai kacamata ya. Kalau pakai kacamata saya tidak bisa baca di sini ya. Tapi puji Bapak Yahweh, demi kebaikan kita semuanya, mari kita belajar mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya beberapa hari yang lalu menerima sebuah catatan atau renungan yang saya renungkan betul-betul, dan renungan ini ternyata luar biasa sekali kalau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini ya. Di grup WA kemarin ada, saya lupa siapa yang mengirim, tetapi di situ ada yang membuat saya begitu tertarik dengan dengan tulisan ini, yaitu tentang sebongkah emas bertemu dengan sebongkah tanah ya. Ini percakapan antara emas dan tanah ya. Saya tertarik sekali sehingga saya mendebatkan sesuatu dengan artikel ini ya, yang di sini dikatakan emas berkata kepada tanah, coba lihat dirimu suram dan lemah, apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Lalu di sini dikatakan apakah engkau berharga seperti aku? Emas berkata kepada tanah demikian. Lalu si tanah juga menjawab, tanah menggelengkan kepala dan menjawab, aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa? Ini pertanyaan tanah. Lalu emas pun diam 1000 bahasa. Dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sukses dalam kehidupan manusia, emas menganggap bahwa dirinya merasa berharga. Tanah itu dianggap tidak ada harganya. Tetapi apakah emas ini ya bentuknya mengkilat dan semuanya bisa memiliki? Dan saya katakan tidak semuanya bisa memiliki emas. Karena sekarang pun harga emas naik. Berapa harga emas per gramnya sekarang? Ada yang jualan emas? Nah, Mbak Marta ya tahu mestinya. Ya, harganya lebih dari 800.000 sekarang per gram. Itu yang 22 karat. Kalau yang 24 karat berarti harganya lebih tinggi. Menganggap dirinya emas. Ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini. Bukan hanya manusia, dunia, bahkan Indonesia, seluruh dunia beranggapan bahwa hidupnya itu seperti emas. Bahkan ada peribahasa diam seperti emas. Tidak ada toh yang mengatakan diam seperti tanah. Tidak ada. Menganggap tanah ini tidak pada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kekayaan seringkali diukur dengan dengan emas juga. Walaupun sebenarnya kekayaan itu juga bisa diukur dengan tanah. Tapi kalau hanya sebongkah tanah dan sebongkah emas, harganya lebih mahal mana? Emas. Orang akan milih, ada di sini ada sebongkah emas dan ada sebongkah tanah. Yang dipilih pasti emasnya, bukan sebongkah tanahnya. Tetapi bagaimana kalau kehidupan kita saat ini? Bermanfaatkah hidup kita? Apakah kita saat ini sudah seperti emas atau kita itu seperti tanah? Ya, emas itu hanya bisa mencilaukan dan mengundang mengundang kejahatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul Yahweh sumber kuatku.
Kenapa saya tertarik dengan tema kesempatan ini? Karena apa? Saat ini ya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan. Orang berlomba-lomba untuk apa? Memperkuat diri. Orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam kehidupan kita, apakah kita saat ini sudah benar-benar kuat? Apakah Yahweh itu sudah menjadi sumber kekuatan kita? Ataukah kita saat ini masih mengandalkan kekuatan yang ada di dalam hidup kita, dalam kehidupan kita? Dalam situasi dunia yang saat ini, saya katakan dunia karena apa? Kalau dalam bahasa Jawa kan pagebluk. Pagebluk itu musibah yang ada saat ini itu bukan hanya melanda satu daerah, dua daerah saja. Kalau bencana mungkin hanya bisa terjadi satu wilayah. Tetapi yang namanya virus yang ada saat ini sudah mewabah sama dunia. Bahkan dunia dilanda ketakutan. Tetapi apakah kita saat ini juga merasa takut? Nah, merasa takut. Beberapa bulan yang lalu ketika di kantor kami mulai setiap pekerja itu harus pakai masker. Ya. Ciri-ciri orang kena corona itu apa? Sesek tuh ya. Ya. Pada waktu pertama kali pakai masker saya kan bahkan katakan belum pernah pakai masker lama gitu enggak. Ya. Ketika dibagi masker dari kantor kami semua, nah ketika kami pakai masker baru 1 jam itu rasanya apa? Sesek. Lah orang mengatakan orang sesek ini tandanya kena apa? Kena corona. Lalu saya tanya teman saya, piye nyaman enggak pakai masker? Aku sesek kayak nganggo setengah jam ini, tapi apa? Mau dibuka enggak? Takut gitu ya. Saya katakan, oh tak rani aku tok. Loh, ternyata apa? Orang yang tidak pernah pakai masker hanya 1 jam saja sudah apa? Sesek ya. Sesek, dadanya sakit. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang terjadi sesek. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya kesempatan malam hari ini saya memberi judul Yahweh sumber kuatku. Kenapa? Yahweh itu menjadi sumber kekuatan kita. Terlebih kekuatan saya. Ya, karena apa? Saya menyadari hidup saya itu tidak lebih kuat tanpa Yahweh di dalam kehidupan dan tanpa Yahweh dalam kehidupan saya. Ya, minggu kemarin ketika kita bisa beribadah di sini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika puji-pujian dinaikkan, saya bisa menangis karena saya merasakan waduh satu kerinduan dan saya mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika kita live di rumah kita tidak bisa merasakan. Ya, walaupun kita bisa melihat, kita bisa, tetapi rasanya apa? Beda sekali. Saya merasakan sukacita luar biasa. Saya bisa menyembah, saya bisa menari. Nah, ini saya rasakan, ternyata ibadahnya lebih enak seperti ini. Ya, karena apa? Kalau di rumah biasanya apa? Delosor. Ayo jujur saja. Siapa yang di rumah ibadah pakai sepatu komplit? Ada enggak? Enggak. Nah, saya jujur juga terkadang kita delosor sambil apa? Ngemil, ya enggak? Ya. Terkadang kan kita cepat sesuk ibadah. Ya, cepat untuk apa? Ngemil. Nah, kalau di live gini kan enggak bisa ngemil. Nah, inilah ya kita bersyukur ya, saya katakan bersyukur kekuatan Bapak Yahweh itu ada dalam kehidupan kita diberi kekuatan sampai hari ini kita masih bisa apa? Memuji menyembah Bapak Yahweh. Kita masih bersyukur oleh kekuatan yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Selebihnya hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuasaan-kekuatannya. Kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis atau si setan. Sebab bagi kita pertarungan ini bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim.
supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan kencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakanlah baju jilid keadilan. Dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Seraya menggunakan perisai iman di atas segala yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panas si jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh. Dan dalam hal yang sama, berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya bagiku kiranya dikaruniakan perkataan saat terbukanya mulutku, dengan keberanian untuk menyingkapkan misteri Injil, yang untuknya aku menjadi duta dalam belenggu, supaya di dalam aku dapat bebas berbicara, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak yang dikasih oleh Bapak Yahweh mau agar kita memiliki kekuatan dalam menghadapi realita kehidupan yang penuh dengan masalah dan persoalan hidup. Ya, namun satu hal kita harus percaya bahwa kekuatan kita bersumber dari siapa? Tuhan Yesus Hamasiah. Karena apa? Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kalau Yahweh itu sumber kekuatan kita, lalu pertanyaannya, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Jawabannya adalah karena masa yang sukar. Saat ini adalah masa-masa yang sukar. Seringkali saya katakan pekerjaan saya itu tambahnya apa? Menerima keluhan, ya, terima keluhan, ya. Karena apa? Dunia saat ini begitu sukar sekali. Orang mencari duit, orang mencari pekerjaan saat ini, banyak karyawan yang dirumahkan. Ya. Dan pekerjaan kami saat ini, ya katakan lebih sukar dari yang dulu-dulu. Kalau dulu kita misalkan ada penagihan, kita bisa apa, sekarang enggak bisa. Bahkan tidak diperbolehkan untuk kita apa? Untuk nagih dengan cara keras. Wong tidak nagih dengan cara keras saja sekarang banyak, kalau kita mau masuk gang aja ke apa? Tukang kredit, tukang tagih, tukang apa lagi itu tidak boleh apa? Tidak boleh masuk. Ya. Terus ada lagi gang ditulisi. Ya. Masuk sini nagih utang lunas. Nah, ini ya. Ini sukar sekali. Jadi mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena masa ini adalah masa yang sukar. Masa yang sulit. Orang mencari pekerjaan pun juga sulit. Ya. Pekerjaan sulit karena apa? Banyak orang-orang yang dirumahkan. Ya, banyak orang-orang yang dirumahkan dan kita masih bersyukur saat ini saya, istri saya itu masih bisa bekerja karena saya percaya semua ini adalah pertolongan dari Bapak Yahweh. Karena apa? Kekuatan kita itu hanya siapa? Saya, istri saya itu hanya mengandalkan Bapak Yahweh. Dan tidak mengandalkan siapa-siapa di dalam kehidupan kita. Sementara orang bisa memiliki kekayaan, mendapatkan harta, tetapi kami saat ini bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Ya supaya kita bisa menghidupi anak-anak kita. Ya. Beberapa bulan ini kita ya kesukaran juga ada, kesulitan juga ada. Ya. Anak-anak walaupun di rumah, tapi biaya hidupnya lebih apa? Lebih banyak. Ya, tidak sekolah tapi harus bayar juga. Tidak pernah kuliah juga harus bayar juga. Nah, ini dalam kehidupan kita. Orang memandang, "Wih, kerjanya bagus, ya duitnya banyak." Kalau ada orang mengatakan demikian, selalu katakan saya, "Haleluya, puji Bapak Yahweh." Oh, sudah kaya. Wah, ya puji Bapak Yahweh. Nah, ini bagaimana supaya kita ini ya menghadapi masa sukar. Karena firman Tuhan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, di sini firman Tuhan katakan, "Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa apa ya? Masa yang sukar."
Dikatakan, dan ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar, karena manusia akan menjadi pencinta dirinya sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci, dan benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, saat ini sedang berada di penghujung akhir. Maksudnya saat ini dunia ini adalah dunia dalam penghujung. Dan kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus mempunyai kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Yaitu kekuatan supaya kita ini benar-benar kuat di dalam Bapak Yahweh. Kalau kita tidak kuat, kita lengah dalam bentuk apapun, kita akan apa? Kita akan runtuh. Kita akan runtuh. Mengapa? Keadaan ini semakin sukar. Kenapa dunia ini semakin sukar? Kenapa perekonomian Indonesia ini juga semakin sukar? Ya. Kemarin bahkan terjadi demo, dalam situasi seperti ini juga masih ada demo. Dan demonya juga saya katakan demo yang tidak jelas. Hanya ingin memancing saja dengan membakar bendera salah satu parpol supaya parpol ini marah. Nah, ini kenapa manusia semakin kejam seperti ini? Mengapa keadaan saat ini semakin apa? Semakin sukar, bukan semakin baik. Kita melihat orang-orang yang bertani bunga saat ini. Dulu ketika mau lebaran, satu yang warnanya putih itu apa? Sedap malam. Bisa dijual 3 itu bisa 10.000, bahkan 1 itu bisa 5.000. 1 itu bisa 5.000. Ketika kemarin kami jalan-jalan, karena sehari sebelum lebaran saya masih bekerja, dan saya lihat ketika itu ada teman saya ya bawa sedap malam itu 1 kol SS itu, 1 kol pickup yang kecil itu, wah, saya gini, luar biasa, payu ternyata. Ternyata ketika saya tanya, selang seminggu kita ketemu, wah selamat ya panen pripun toh Mas? Wah lah jenengan kan ngunggah ke sak kol SS. Lah niku ajeng kula gua mau mboten payu. Lah ini benar-benar terjadi. Ya. 1 kol itu kalau mungkin ribuan apa? Ribuan batang. Ya, ribuan batang. Dulu bisa 1 bisa 3.000, tetapi kemarin ini 1 kol hanya apa? Dibuang. Loh kok dibuang? Mbok diobral. Biaya panen mahal, jualnya apa? Murah, rugi. Lah terus nggih kula babat mawon. Jadi dia punya 1 hektar tanaman sedap malam itu dibabat semuanya karena apa? Kalau dia buruhke ndak kurup. Ya. Jadi dibuang saja. Kesukaran, sulit. Ini yang terjadi. Bahkan kemarin pada waktu pemerintah membagi sembako, ternyata itu sembako pun salah apa? Salah sasaran. Yang katanya PNS tidak dapat, ada yang dapat. Orang-orang yang lebih kaya malah apa? Dapat juga. Oh rumahnya gedong kok mau ditulisi apa? Warga miskin. Karena supaya dapat apa? Supaya dapat bantuan. Nah saya katakan ini benar-benar miskin apa pura-pura miskin? Karena apa? Kesukaran justru orang-orang yang apa? Orang-orang yang bawah ini kesulitannya ya luar biasa. Ya. Pernah saya menghadapi seseorang, Mas, saya katakan, lah piye gimana kreditnya sudah nunggak sekian-sekian, saya katakan demikian dan orang ini mengatakan, Mas, aku loh dibeleh, mungkin wis ora metu getahe. Loh, karena apa? Saking-sakingnya apa? Kesulitan. Ya.
pekerjaannya dia jual makanan di sekolahan. Nah, sekolahan selama beberapa bulan ini apa? Tutup. Ada yang kerja di kantin sekolahan, tutup. Ya. Dia harapannya, ya kantin sekolahan ini biasanya setiap hari dia bisa meraih keuntungan antara 200 sampai 300 ribu ketika kantin tutup. Ya. Bahkan ada yang jual di pasar hewan kan beberapa hari yang lalu kan tutup juga. Dia mengalami ini kesukaran yang luar biasa yang terjadi. Jadi keadaan semakin sukar karena apa? Banyak orang-orang di akhir zaman ini yang mencintai apa? Dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Bukan hanya mencintai dirinya sendiri tetapi juga menjadi hamba apa? Hamba uang. Ya, selain menjadi hamba uang, penyombongkan diri. Sekarang saat ini kan orang-orang apa yang dikatakan menyombongkan diri itu maksudnya begini. Orang-orang yang memberi bantuan kan sekarang ini selalu apa? Dimasukkan ke YouTube tuh. Ya, kasih bantuan, di-shooting langsung dimasukkan YouTube. Kalau tidak dimasukkan ke YouTube ya juga dimasukkan ke apa? Ke Facebook. Loh, kalau ingin membantu, kan ini ya ingin membantu kan kalau orang Kristen kan diajarkan. Kalau memberi tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Jangan sampai mengetahui, tetapi kan bukan hanya orang-orang mereka yang membantu, tapi orang-orang Kristen juga ada yang demikian, yang membantu tukang becak di shooting, lalu apa? Di-upload di Facebook. Nah, ini yang dikatakan bahwa menyombongkan diri, sebenarnya bukan untuk membantu, tetapi gilo, aku ki iso, bisa, aku ki iso, saya bisa loh. Ya. Untuk mencari apa? Bukan mencari berkat, bukan membantu, tetapi menyombongkan diri. Itu yang terjadi saat ini, ya. Dan demikian juga saat ini juga pemfitnah banyak. Presiden kita itu difitnah luar biasa, ya. Difitnah luar biasa, disuruh apa? Mudun, disuruh mundur. Nah ini difitnah karena merasa apa? Dianggap merasa gagal. Siapapun presiden Indonesia saat ini pasti akan juga mengalami seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kesukaran ini yang terjadi, mereka tidak mau mencari jalan keluarnya, tapi justru apa? Memfitnah. Saat ini banyak kabar bohong, ya. Dan juga saat ini banyak orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Mereka yang saat ini dulu waktu ingin mencalonkan diri selalu mengatakan kepada apa? Saya adalah wakil rakyat. Tapi saat pandemik saat ini kan tidak ada tuh, ya, tidak dengar ada anggota-anggota yang membagikan masker. Justru ada pejabat yang jual apa? Jual masker. Ya, tidak bagi masker, tetapi apa? Jual masker untuk cari keuntungan. Tidak tahu berterima kasih, dan tidak juga saat banyak yang tidak peduli dengan agama. Tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak mau berdamai, maunya ribut terus, ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Maksudnya tidak bisa mengekang diri itu orangnya apa? Garang, mudah apa? Mudah marah, mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung. Ini terjadi bukan hanya orang-orang yang di luar Kristen, tetapi orang-orang Kristen juga mengalami yang demikian juga, ya, mengalami demikian, tidak suka yang baik, ya, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak apa? Sok pinter, sok tahu. Nah, terus lebih menurut hawa nafsu daripada menurut apa? Firman Elohim. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yewi, kesukaran seperti ini telah dialami dulu ketika sebelum apa kita itu ada, kesukaran ini sudah pernah dialami oleh para nabi. Ayub itu juga pernah mengalami yang lebih mengerikan kesukarannya. Ya, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kesukaran ini menjadikan kita lemah? Apakah kesulitan yang terjadi saat ini membuat kita lemah, tidak ada kekuatan? Saya katakan semuanya
boleh mengalami kesukaran. Tetapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, jadikan Yahweh sumber kekuatan kita. Jadikan Bapa Yahweh itu sumber kekuatan kita. Jika Yahweh yang menjadi kekuatan kita, saya percaya dalam kehidupan kita akan tetap kuat. Ya. Terus kenapa dunia semakin sukar? Kenapa dunia ini semakin sulit? Yang kedua adalah akan ada kegoncangan. Dan kita tahu kegoncangan ini sudah terjadi. Indonesia mengalami juga. Bukan Indonesia saja, tapi semuanya mengalami kegoncangan. Kegoncangan yang bagaimana kita akan lihat ya di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat 29 dikatakan, yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia sudah berjanji dengan berkata, satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Dan ungkapkan satu kali lagi, penjelasannya perubahan terhadap hal-hal yang terguncangkan, karena ia telah diciptakan agar hal-hal tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai dengan kerendahan hati dan hormat. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di akhir zaman ini dunia akan terus mengalami kegoncangan dalam segala hal. Ya, kalau kita melihat beberapa bulan terakhir ini, bangsa Indonesia juga mengalami kegoncangan perekonomian yang luar biasa hebatnya. Bahkan goncangan ini bukan hanya menimpa orang-orang yang tidak percaya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh juga mengalami apa? Kegoncangan, goncang semuanya. Karena apa? Kesukaran ini. Ya, dunia ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Namun sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ya, satu yang tidak tergoncangkan itu apa? Kuasa Bapa Yahweh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa Bapa Yahweh, kerajaan Elohim yang dibangun di dalam mezbah keluarga kita yang tidak akan pernah digoncangkan. Karena firman Tuhan juga dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, maksudnya di dalam Lukas 21 ayat yang 25, firman Tuhan dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Yahweh mau agar kita kuat di dalam kekuatan kuasanya Bapa Yahweh. Bukan kuat karena kita mampu, bukan kuat karena kita bisa, bukan kuat karena kita banyak duit, bukan. Tetapi kita kuat karena kita memiliki kuasanya siapa? Kuasa Bapa Yahweh. Ya, setelah kita kuat di dalam kuasa Bapa Yahweh, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan di dalam yang sudah kita baca tadi, ya, berdiri teguh artinya kita selalu siap sedia untuk menghadapi peperangan. Berdiri teguh, kita siap untuk melayani Bapa Yahweh. Berdiri teguh supaya kita siap melayani Bapa Yahweh. Yang kedua, berbaju tirah keadilan, yaitu keadilan Tuhan untuk menghadapi semua dakwaan kuasa kegelapan. Ya, bukan kuasa, tetapi kuasa gelap yang selalu mendakwa di dalam kita. Berkasut kerelaan, berarti Injil Kerajaan Elohim harus siap kita beritakan. Kita juga di sini ada ompen yang saat ini dipakai oleh Bapa Yahweh luar biasa. Ya, saya percaya ompen akan menjadi penginjil yang luar biasa yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Ya. Dan itu kuasa Bapa Yahweh, kekuatan Bapa Yahweh, kuasa yang luar biasa itu pasti ada terjadi dalam kehidupan ompen. Ya, jadi kasut kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Elohim ini yang sudah dilakukan ompen. Dan bukan hanya ompen saja, tetapi kita semua yang ada di sini saat ini. Mari kita belajar untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Elohim, untuk memberitakan kerajaan Bapa Yahweh, supaya nama Bapa Yahweh selalu ditinggikan. Memakai perisai iman
yaitu iman yang teguh dalam Bapa Yahweh, sehingga karena kita punya iman yang kuat, maka kita akan mengalami mujizat Bapa Yahweh. Saya percaya semua yang menjadi jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa pasti mendapatkan mujizat dari Bapa Yahweh. Dengan syarat kita kuat di dalam Bapa Yahweh dan kuasa Bapa Yahweh ada dalam kehidupan kita. Lalu memakai pedang roh, yaitu firman Elohim yang hidup, yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan dan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah. Ya, minggu kemarin, hari ini kita bisa beribadah. Kita percaya kuasa Bapa Yahweh itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Berdoa di dalam roh artinya bahwa kita berjaga-jaga dalam penuh, maksudnya berjaga-jaga penuh dengan Roh Kudus. Ya, perlengkapan senjata Elohim di atas kita akan berfungsi. Ya, maksudnya apa senjata yang Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita ini akan berfungsi kalau kita itu berdoa kepada Bapa Yahweh. Kalau kita hanya tidak ada doa, tidak ada penjamahan, maka perlengkapan senjata itu tidak akan ada gunanya di dalam kehidupan kita. Perlengkapan senjata itu akan sia-sia. Tetapi kalau perlengkapan senjata itu kita pakai dengan doa kita, saya yakin dan percaya mujizat kuasa Bapa Yahweh terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ada 3 orang yang kuat di dalam Tuhan. Maksudnya ada ciri orang kuat di dalam Bapa Yahweh. Yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan. Mampu mengatasi kegagalan. Orang yang kuat di dalam Bapa Yahweh itu adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup tentu saja kita pernah mengalami apa? Kegagalan, tantangan, dan kalau kita tidak berhati-hati maka kita bisa jatuh dan mengalami kegagalan. Namun apakah yang kita lakukan atau apa yang pernah kita alami atau pernah gagal dalam kehidupan kita, apakah kita akan semakin terperosok? Kalau kita gagal, apakah kita semakin perosok? Ataukah kita akan segera bangkit lagi? Karena apa? Tidak ada satu kesuksesan yang dalam maksudnya orang sukses pasti juga pernah mengalami apa? Kegagalan. Lalu yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Maksudnya banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Bapa Yahweh berikan di dalam kehidupan kita. Artinya ada banyak orang kalau pada waktu sukar itu datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, tetapi setelah sukses apa? Lupa. Ya, lupa. Kenapa? Ini bukan hanya terjadi saat ini, tapi zaman dulu kala itu juga ada orang yang pada waktu susah berdoa kepada Bapa Yahweh. Kita akan lihat ini kisah Usia, ya. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima dikatakan, dan dia bertindak mencari Elohim pada masa Zakaria yang memahami penglihatan Elohim, dan waktu itu mencari Yahweh Elohim membuatnya berhasil. Nah ini ketika mengalami satu kesukaran, Usia ini apa? Usia ini datang kepada Tuhan, ya. Tetapi setelah dia menjadi raja, setelah dia berkuasa, ya, apa yang menjadi pekerjaan imam pun dia pengen lakukan. Karena apa? Sombong. Ya, karena sombong. Jadi kalau kita baca di 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16 dikatakan, dan ketika dia menjadi kuat, hatinya sombong, dan dia bertindak tidak setia terhadap Yahweh Elohimnya, dan masuk ke tempat suci Yahweh untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Ini ya, ketika sukar, mengalami kesulitan, datang kepada Bapa Yahweh, berseru-seru kepada Bapa Yahweh, tetapi ketika sukses, lupa akan tanggung jawabnya, lupa menjadi sombong, dan seolah-olah dia yang berkuasa. Ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang saat ini ada.
Banyak orang-orang yang sukses saat ini tetapi lupa. Lupa apa? Lupa akan janji-janjinya. Hanya orang-orang yang sukses tetapi saat ini tidak memperhatikan sesamanya. Yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Orang kuat, ciri orang kuat, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam Bapa adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik, ataupun diejek. Namun apabila kita tidak rela menerima semua itu karena Yesus Hamasiah, sebetulnya kita tidak layak baginya. Jadi tidak ada orang yang mampu mengatasi, maksudnya orang mampu mengatasi kepahitan. Kita percaya kita semuanya pernah mengalami kepahitan. Tetapi di dalam kepahitan itu, kalau kita mampu mengatasi kepahitan itu, kita mampu segala sesuatunya kita serahkan kepada Bapa Yahweh, maka kepahitan itu akan menjadi manis. Amin. Kepahitan itu akan menjadi manis. Tetapi saya ingatkan ketika manis itu ada di dalam kehidupan kita, jangan lupa kita kepada Bapa Yahweh. Jangan sombong, jangan merasa kuat, jangan merasa kita mampu lalu segala aku mampu. Tanpa Tuhan pun aku mampu. Itu jangan ada di dalam kehidupan kita. Saya sebagai manusia biasa, saya katakan tanpa Bapa Yahweh, tanpa campur tangan Bapa Yahweh, hari ini pun mungkin saya sudah tidak ada di sini. Karena saya menganggap nyawa saya ini adalah nyawa titipan, nyawa sambungan. Beberapa kali saya mengalami sesuatu yang fatal, tetapi Tuhan izinkan semuanya itu bisa saya, maksudnya bukan karena kekuatan saya, karena Bapa Yahweh mau memakai saya. Dan saya rindu kita semuanya dipakai oleh Bapa Yahweh. Ya, rindu. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Ya. Kekuatan manusia itu ada apa? Ada batasnya. Tapi kalau kekuatan yang Bapa Yahweh yang diberikan kepada kita tidak ada batasnya. Kalau kita mampu, kalau kita mau dan kita mau menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita harus tahan menerima kritikan. Kita harus tahan siap kalau mau kuat. Kita harus siap juga dicela. Kalau kita siap juga dibenturkan, kalau kita ingin menjadi kuat. Satu kesaksian, ketika saya mengalami satu pekerjaan, saya katakan pekerjaan saya yang saat ini adalah pekerjaan yang saya katakan sangat berat. Ya, hampir semua pekerjaan ini saya lakukan karena menganggap saya bisa. Bulan ini, akhir bulan ini, kemarin tanggal awal bulan itu NPL, yang namanya NPL itu masih di atas 5%, masih di atas 5%. Saya diberi tantangan, dikatakan nanti akhir bulan kamu bisa enggak NPL-nya di bawah 2,5%. Dalam situasi seperti ini, orang bayar itu bahkan sulit nagihnya, sulit segala sesuatunya, saya katakan mengalami satu kesukaran. Ya. Tugas saya kemarin bukan hanya 5, tetapi di atas 5. Kamu bisa enggak? 2,5%. Di bawah 2,5%. Tantangan ini bagi saya katakan, saya ketika itu saya bisa. Saya katakan saya bisa. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Bapak Yahweh beri saya kekuatan. Bapak Yahweh berikan saya ini kekuatan yang dari Engkau. Ya. Dari tanggal 1 hingga tanggal ini, puji Bapak Yahweh, semuanya boleh berjalan oleh karena kuasa Bapak Yahweh. Saya mengandalkan, saya katakan bahwa Yahweh itu sumber kekuatan saya. Per hari ini NPL itu 2,24. Ini luar biasa sekali. 2,24 nanti sampai akhir bulan, kalau misalkan sampai akhir bulan itu paling tinggi 2,33. Nah, ini saya katakan ini bukan pekerjaan saya tidak mampu melakukan seperti ini tanpa campur tangan Bapak Yahweh. Ya, tanpa campur tangan Bapak Yahweh.
Dan ini yang saya katakan betul-betul Yahweh sumber kekuatan saya ini ya ini nih. Ya. Ketika saya diberi target, oke, saya lakukan, saya bekerja dengan benar, saya bekerja ya, walaupun saya terkadang benturan dengan teman saya, benturan dengan rekan kerja itu pasti ada benturan. Ya. Karena apa? Sementara kita bekerja keras kan ada juga yang santai saja, kan ada itu. Santai saja. Ya, sampai istri saya, Mas, nah kalau bisa jangan terjadi benturan antara teman, ya karena pekerjaannya. Tapi benturan teman itu saya katakan ya pasti ada, pasti ada. Tetapi saya percaya semuanya karena pekerjaan saya serahkan kepada Bapak Yahweh dan terjadilah seperti yang saat ini. Dan tentu saja pimpinan kan menjanjikan sesuatu. Nanti kamu pasti tak kasih reward kan begitu, tak kasih reward. Dan saya bekerja bukan karena reward, tetapi saya bekerja saya terima tantangan ini, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi saya tidak mengandalkan kekuatan saya mengandalkan kekuatan yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Jadi tema firman Tuhan sore hari ini, Yahweh sumber kuatku, karena ini terjadi betul-betul di dalam kehidupan saya, dan benar-benar Yahweh itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Ya, ini yang luar biasa Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadikan Yahweh sumber kekuatan, maka apa yang mustahil di hadapan kita akan menjadi tidak mustahil karena Bapak Yahweh campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semuanya, dan waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala.